Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan bahas mengenai materi atau submateri dari sejarah Indonesia, yaitu perkembangan imperialisme Jepang. Kami dari kelompok 2. Kebetulan dari Jung. Nama saya Kemal Akbar. Nama saya Nama saya Jaki Kamil. Nama saya Muhammad Maulana. Nama saya Ali Bagi. Timeline pertama imperialisme Jepang. Pertama pada tahun 1898 institusi Meiji. Yang kedua tahun 1824 sampai 1865 yaitu perang Tiongkok Jepang yang pertama. Lalu saja ketiga pada tahun 1904 sampai 1905 ada perang Rusia Jepang. Selanjutnya pada tahun 1937 ada perang Tiongkok Jepang yang kedua. Yang selanjutnya tahun 1941 yaitu embargo Jepang dan serangan Pearl Harbor. Yang keenam terakhir yaitu pada tahun 1945 kekalahan Jepang. Restorasi Meiji pada tahun 1868. Restorasi Meiji merupakan awal perubahan besar dalam sejarah Jepang dari negara feodal menjadi negara modern. Peristiwa ini menjadi titik awal kebangkitan Jepang karena pemerintah mulai menyadari bahwa negara itu harus berubah agar tidak tertinggal dan dijajah oleh bangsa Barat. Berikut adalah latar belakang. Yang pertama, Jepang sebelumnya masih feodal di bawah Shogunan Tokugawa. Yang kedua, politik isolasi, yaitu Samomo, membuat Jepang tertinggal dalam bidang teknologi, industri, dan militer. Yang ketiga, kedatangan bangsa Barat, terutama Amerika Serikat, memaksa Jepang membuka pelabuhan perdagangan. Dan terakhir, para pemimpin Jepang menyadari perlunya modernisasi agar dapat bersaing dengan negara Barat. Selanjutnya ada perubahan yang dilakukan. Yang pertama dalam bidang politik, kekuasaan dikembalikan pada kaisar atau Tenno. Dibentuk pemerintahan modern dengan sistem kabinet dan kementerian. Jepang mulai menerapkan konstitusi modern. Dari bidang ekonomi, sistem feodal dihapus, pajak tanah dijadikan sumber utama pendapatan negara, dan pemerintah mulai mendukung pembangunan industri nasional. Selanjutnya ada bidang sosial. Sistem kasta di masyarakat dihapus, pendidikan modern diperkenalkan secara nasional, wajib belajar diterapkan untuk meningkatkan kualitas rakyat. Sementara dalam bidang militer ada wajib militer yang diberlakukan bagi seluruh laki-laki dewasa. Tentara dilatih dengan sistem barat, senjata dan armada laut dimodernisasi. Dampaknya Jepang berkembang pesat menjadi negara modern dan industri. Militer Jepang menjadi salah satu yang terkuat di Asia. Muncul semangat nasionalisme dan keinginan menjadi negara besar. Selanjutnya menjadi dasar munculnya imperialisme Jepang. Nah, baik, jadi intinya peristiwa restorasi Meiji ini merupakan awal perubahan Jepang yang mana dari negara feodal mereka berubah dan membuka diri menjadi negara modern. Yang dimana latar belakangnya yang pertama karena mereka menerapkan politik isolasi tadi yaitu sakoku selama ratusan tahun, mereka tertinggal jauh dari negara-negara barat. Nah, jadi Jepang ingin memperkuat negaranya agar istilahnya mereka tidak tertinggal dari negara-negara barat lainnya seperti itu. Baik, selanjutnya ada perkembangan industri Jepang. Nah, setelah restorasi Meiji, Jepang ini berfokus pada industrialisasi untuk mengejar ketertinggalan dari negara barat. Nah, kemudian pemerintah membangun berbagai industri modern untuk memperkuat perekonomian dan juga militer negaranya. Nah, ciri-ciri industrialisasi yang terjadi adalah yang pertama, pembangunan pabrik tekstil yaitu seperti baja, pabrik kapal dan juga pabrik senjata. Lalu pengembangan jaringan transportasi seperti kereta api dan kapal laut. Yang ketiga ada modernisasi pelabuhan, jalan raya dan juga sarana komunikasi. Yang terakhir adalah penggunaan mesin-mesin modern dalam produksi. Selanjutnya, nah perkembangan industri Jepang tidak luput juga dari para konglomerat Jepang.
yang dimana muncul perusahaan besar seperti Daihatsu, Mitsubishi, dan juga Mitsui. Nah, mereka ini menguasai berbagai sektor industri, lalu bekerja sama dengan pemerintah untuk memperkuat ekonomi Jepang. Nah, kemudian ada masalah yang timbul. Nah, masalah yang timbul yang pertama, Jepang menghadapi beberapa kendala dalam industrialisasi. Lalu kekurangan bahan mentah seperti minyak, besi, batu bara, dan juga karet. Lalu lahan pertanian di Jepang sangat sempit sehingga sumber daya domestik terbatas. Nah, disinilah dibutuhkan pasar luar negeri untuk menjual hasil industri. Selanjutnya ada akibat. Jepang mulai mencari wilayah baru sebagai sumber bahan mentah. Jepang melakukan ekspansi ke luar negeri untuk memperluas pasar industrinya. Yang ketiga ada invasi Jepang ke Cina dan Rusia. Ekspansi Jepang ditandai dengan berbagai peperangan untuk memperluas wilayah dan pengaruh politiknya di Asia Timur. Yang A itu ada perang Tiongkok Jepang. Pertama penyebabnya yaitu perebutan pengaruh di Korea antara Jepang dan Cina. Yang kedua, Jepang ingin mengurangi dominasi Cina di Asia Timur. Jalannya perang. Yang pertama itu Jepang yang telah modernisasi militernya menyerang pasukan Cina. Dalam waktu singkat, Jepang berhasil memenangkan perang. Nah, baik sesuai sebelumnya pertama yang ke perang Tiongkok Jepang pertama. Nah, jadi waktu dimulainya yaitu pada tahun 1 Agustus 1894 dan berakhir pada tahun 17 April 1895. Nah, jadi latar belakangnya ini Korea itu merupakan negara bawahan Cina, tetapi Jepang itu ingin menguasainya. Nah, jadilah ya mereka berperang. Nah, selain itu Jepang juga ingin memperluas pengaruhnya di Asia Timur. Nah, di sini Jepang kemudian mengirim pasukannya ke Korea. Setelah itu Jepang menyerang tentara Cina di darat dan di laut. Nah, pada akhirnya Jepang berhasil memenangkan pertempuran di Sungai Yalu dan juga di Semenanjung Yeongdong. Nah, hasil perangnya ada perjanjian Shimonoseki, lalu ada Cina yang mengakui kemerdekaan Korea, kemudian Jepang memperoleh Taiwan dan Kepulauan Pescadores. Nah, Baik, lalu di sini ada A pertama Tiongkok Jepang pertama penyebabnya yang pertama perebutan pengaruh di Korea antar Jepang dan Cina. Yang kedua, Jepang ingin mengurangi dominasi Cina di Asia Timur. Jalannya perang. Yang pertama, Jepang yang telah mendominasi militernya menyerang pasukan Cina. Yang kedua, dalam waktu singkat Jepang berhasil memenangkan perang. Terus hasil yang pertama, Jepang memperoleh Taiwan. Yang kedua, Cina mengaku kemerdekaan Korea. Yang ketiga, Cina harus membayar ganti rugi perang kepada Jepang. Dampaknya, yang pertama, Jepang mulai diakui sebagai kekuatan baru di Asia. Lalu yang kedua, kepercayaan diri Jepang dalam melakukan ekspansi meningkat. Selanjutnya ada yang kedua, perang Rusia dan Jepang. Penyebabnya, persaingan Jepang dan Rusia memperebutkan Manchuria dan Korea. Kedua negara ingin memperluas pengaruh di Asia Timur. Selanjutnya ada jalannya perang. Pertama, Jepang menyerang armada Rusia secara tiba-tiba. Kedua, pertempuran terjadi di darat dan di laut. Ketiga, Jepang berhasil mengalahkan Rusia. Hasilnya, Jepang memperoleh pengaruh besar di Korea. Jepang mendapatkan hak atas wilayah strategis di Manchuria. Dampaknya, Jepang diakui sebagai kekuatan dunia. Dunia terkejut karena negara Asia mampu mengalahkan negara Eropa. Tiga, semangat imperialisme Jepang semakin kuat. Dan kita ada perang Tiongkok Jepang yang kedua. Penyebabnya, Jepang ingin menguasai seluruh wilayah Cina untuk sumber daya alam. Kedua, Jepang ingin memperluas wilayah kekaisarannya di Asia. Cirinya, yang pertama, Jepang melakukan invasi besar-besaran ke berbagai wilayah di Cina. Yang kedua, pendudukan Jepang dilakukan secara militer dalam skala besar. Dampaknya, yang pertama, konflik menjadi bagian dari Perang Dunia II. Yang kedua, Jepang semakin agresif di kawasan Asia. Yang ketiga, hubungan Jepang dengan negara Barat memburuk.
keempat ada embargo Amerika terhadap Jepang. Embargo Amerika terhadap Jepang adalah kebijakan pelarangan ekspor barang-barang penting seperti minyak, besi, dan baja oleh Amerika Serikat kepada Jepang. Tujuannya untuk menekan Jepang agar menghentikan ekspansi wilayahnya. Kebijakan ini berdampak besar karena Jepang sangat bergantung pada impor bahan mentah. Nah, jadi isi embargo Amerika Serikat terhadap Jepang ini, contohnya itu seperti penghentian ekspor minyak bumi, besi dan baja, kemudian mesin-mesin industri. Nah, jadi berdampak pada Jepang yang kekurangan bahan bakar, sehingga industri dan militernya terganggu, serta Jepang juga mengalami krisis sumber daya. Embargo ini dilatar belakangi oleh Jepang karena Jepang terus melakukan ekspansi dari ke Cina dan Asia Tenggara lainnya. Terus ke Amerika Serikat khawatir kepada Jepang karena meningkatnya kekuatan militer. Yang ketiga, Amerika Serikat khawatir terhadap meningkatnya kekuatan militer Jepang. Yang keempat, negara yang paling menentang Jepang adalah Amerika Serikat. Kebijakan embargo. Yang pertama, Amerika Serikat menghentikan ekspor ke Jepang berupa minyak bumi, sangat penting untuk kapal dan pesawat militer. Yang kedua, baja, besi dan baja. Yang ketiga, mesin industri, bahan mentah penting lainnya, pembukaan aset Jepang di luar negeri, dan pembatasan perdagangan dan kerjasama ekonomi. dampak bagi Jepang. Yang pertama, Jepang mengalami krisis bahan bakar dan energi. Yang kedua, industri dan produksi militer Jepang terganggu. Persediaan sumber daya alam semakin menipis, kegiatan ekonomi Jepang mulai melemah. Jepang berada dalam posisi terdesak secara ekonomi dan militer. Yang terakhir, meningkatnya tekanan untuk segera mendapatkan sumber daya baru. Selanjutnya adalah reaksi Jepang. Itu yang pertama, Jepang berusaha mencari wilayah baru yang kaya sumber daya alam. Yang kedua, Jepang mengincar Asia Tenggara seperti Indonesia karena kaya minyak dan hasil bumi. Yang ketiga, Jepang memperkuat armada laut dan militernya. Yang keempat, Jepang mulai merencanakan serangan terhadap kekuatan barat. Yang kelima, upaya diplomasi mulai ditinggalkan dan beralih ke jalur militer. Yang terakhir, Jepang menyerang pangkalan militer Amerika di Pearl Harbor tahun 1941. Akibatnya, yang pertama itu Amerika Serikat masuk ke Perang Dunia Kedua. Yang kedua, terjadi perang Pasifik antara Jepang dan negara sekutu. Yang ketiga, Jepang berhasil menguasai beberapa wilayah di Asia Tenggara pada awal perang. Yang keempat, perang meluas dan menimbulkan banyak kerugian di berbagai negara. Yang kelima, Jepang akhirnya mengalami kekalahan pada tahun 1945. Baik, kesimpulan dari PowerPoint atau materi yang telah kami buat adalah perkembangan imperialisme Jepang dipengaruhi oleh beberapa faktor utama. Yang pertama ada modernisasi melalui restorasi Meiji yang membuat Jepang menjadi negara maju dengan kekuatan militer yang kuat. Selain itu, industrialisasi menimbulkan kebutuhan besar akan bahan mentah dan juga pasar baru, sehingga mendorong Jepang melakukan ekspansi. Nah, keberhasilan Jepang dalam berbagai perang semakin meningkatkan kepercayaan dirinya untuk memperluas wilayah. Selain itu, embargo Amerika Serikat memperparah kondisi ekonomi Jepang dan memaksa Jepang untuk memilih jalur militer untuk mendapatkan sumber daya. Baik, Sekian presentasi yang bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf.